Halo teman-teman semuanya, kalian apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai pemangkatan bentuk aljabar. Untuk itu video kali ini kita akan belajar lagi mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Pemfaktoran bentuk aljabar mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan operasi pemfaktoran bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan cara memfaktorkan bentuk aljabar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemfaktoran bentuk aljabar. Pemfaktoran bentuk aljabar. Mari kita ingat kembali faktor persekutuan terbesar atau yang biasa kita singkat dengan FPB. Nah, misalkan berapakah kelipatan dari 6 dan 8? Ternyata kelipatan dari 6 itu ada 2 dikali 3, dan kelipatan dari 8 itu ada 2 dikali 2 dan dikali 2. Faktorisasi dengan sifat distributif. Mari kita ingat bersama sifat-sifat distributif. Nah, di sini sifat distributif ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Faktornya ada A dan B ditambah C. Untuk sifat yang kedua, A dikali B dikurang dengan C sama dengan A dikali B dikurang dengan A dikali C. Faktornya ada A dan B dikurang C. Untuk lebih mempermudah kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu faktorkan bentuk aljabar dari 3x pangkat 2 ditambah dengan 6x. 3x pangkat 2 ditambah dengan 6x sama dengan 3x dikali dengan x ditambah dengan 3x kali 2. Nah, sama dengan 3x dikali dengan, kita sederhanakan menjadi 3x dikali dengan x tambah 2. Nah, di sini 3x dikali dengan x hasilnya 3x pangkat 2. 3x dikali dengan 2 hasilnya 6x. Faktorisasi bentuk aljabar x pangkat 2 ditambah 2xy ditambah y pangkat 2 dan x pangkat 2 kurang 2xy ditambah y pangkat 2. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari pemangkatan bentuk aljabar. X ditambah y dipangkatkan 2 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2xy ditambah y pangkat 2 dan x kurang y dipangkatkan 2 sama dengan x pangkat 2 kurang 2xy ditambah y pangkat 2. Ternyata hasil perkuadratan suku 2 mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu menghasilkan suku 3. Yang kedua, suku pertama dan suku ketiga merupakan bentuk kuadrat kedua suku. Dan yang ketiga, suku tengah merupakan 2 kali hasil kedua suku. Untuk lebih mempermudah kita, mari kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, x pangkat 2 kurang 6x ditambah 9 sama dengan x pangkat 2 dikurang dengan 2x dikali 3 ditambah dengan 3 pangkat 2. Di sini 2x kali 3 min 2x dikali 3 hasilnya min 6x. Ditambah dengan 3 dipangkatkan 2 hasilnya 9. Untuk itu dapat kita sederhanakan menjadi x kurang 3 dipangkatkan 2. Untuk contoh soal nomor 1, dia mengikuti x kurang y dipangkatkan 2. Nah, kita masuk pada contoh soal yang kedua. X pangkat 2 ditambah 6x ditambah 9 sama dengan x pangkat 2 ditambah dengan 2x kali 3 ditambah dengan 3 pangkat 2.
Nah, di sini dapat kita sederhanakan menjadi X ditambah 3 dipangkatkan 2. Untuk contoh soal yang kedua ini dia mengikuti X ditambah Y dipangkatkan 2. Nah, faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat. Di sini ada X tambah Y dikali dengan X kurang Y sama dengan X kali X, hasilnya X pangkat 2, X dikali dengan min Y, hasilnya min XY, Y dikali dengan X, hasilnya positif XY, Y dikali dengan min Y, hasilnya, maaf ya teman-teman, di sini ada sedikit kesalahan. Seharusnya dia min di sini. Ya, dia di sini min ya teman-teman. Jadi menghasilkan min XY pangkat 2. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi X pangkat 2 dikurang dengan Y pangkat 2. Ibu, kenapa bukan min 2XY? Ya, di sini ingat ya teman-teman, ketika negatif ditambah dengan positif, hasilnya negatif. Sehingga kita tidak perlu tulis lagi ya. Karena kalau kita mengurangkan ini, hasilnya 0. Bentuk aljabar di atas merupakan bentuk selisih dua kuadrat karena terdiri dari dua suku yang masing-masing merupakan bentuk kuadrat dan dihubungkan dengan tanda pengurang atau selisih. Jadi di sini tanda pengurang ini sebagai selisih ya teman-teman. Dengan demikian, X ditambah Y dikali dengan X kurang Y merupakan faktor dari X pangkat 2 dikurang dengan Y pangkat 2. Sehingga faktorisasi selisih kedua kuadrat bisa ditulis dengan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 sama dengan X ditambah Y dikali dengan X kurang Y. Nah, untuk mempermudah kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, X pangkat 2 dikurang dengan 4 sama dengan X pangkat 2 kurang 2 dipangkatkan 2. Nah, 4 ini kita ubah ke bentuk kuadrat 2 pangkat 2 karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Dan kita sederhanakan menjadi X ditambah 2 dikali dengan X kurang 2. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2, 2P pangkat 2 kurang 36 sama dengan, jadi 4 ini kita ubah dia ke bentuk kuadrat 2 pangkat 2 dan 36 ini kita ubah dia ke bentuk kuadrat menjadi 6 pangkat 2. Sehingga kita tulis 2 pangkat 2 P pangkat 2 kurang 6 pangkat 2. Sehingga 2P dipangkatkan 2 kurang 6P. Dan kita sederhanakan menjadi 2P ditambah 6 dikali dengan 2P kurang 6. Faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Pada bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di sini A disebut sebagai koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Faktor dari bentuk X pangkat 2 ditambah BX ditambah C adalah X ditambah R dan X ditambah S. Dengan syarat yang pertama, hasil kali R dan S adalah C dan jumlah R dan S adalah B. Sehingga dapat ditulis R dikali S sama dengan C dan R ditambah S sama dengan B. Kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh, faktorkanlah bentuk aljabar X pangkat 2
kurang 20x ditambah 36 dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 20, dan C sama dengan 36. Nah, R dikali S sama dengan C. Sehingga min 2 dikali min 18 hasilnya 36. Ibu, kenapa harus min 2 dan min 18? Ya, karena nanti di sini kita akan mencari faktor juga dari 20 ya teman-teman. Karena tidak mungkin ketika 1 kali 36 kurang 1 itu tidak menghasilkan 20. Begitu. Dan R ditambah S sama dengan B. Sehingga dapat ditulis min 2 kurang 18 sama dengan 20. Nah, di sini kita langsung masukkan X pangkat 2 kurang 20X ditambah 36. Dapat kita sederhanakan menjadi X kurang 2 dikali dengan X kurang 18. Faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Langkah-langkah memfaktorkan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1 sebagai berikut. Yang pertama, kalikan A dan C, misalkan hasilnya P. Cari pasangan faktor dari P, misalkan R dan S, dengan syarat pasangan faktor tersebut dijumlahkan akan menghasilkan B, atau pada yang sebelumnya itu B. Untuk menghasilkan B itu ada R ditambah S. Dan yang ketiga, faktor diperoleh AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Hasilnya AX ditambah R dikali dengan AX tambah S per A, yang dapat kita sederhanakan sehingga tidak berbentuk pecahan. Jadi nanti ini bisa kita sederhanakan sehingga tidak menjadi bentuk pecahan ya teman-teman. Nah, untuk contohnya 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 3 dengan A sebagai 2, B sebagai min 5, dan C sebagai min 3. Di sini kan kalikan A dan C, misalkan hasilnya P, sehingga saya tulis di sini P sama dengan A dikali C. Yang menjadi A sini 2 dan yang menjadi C sini adalah min 3, sehingga 2 dikali min 3 hasilnya min 6. Pasangan bilangan R dan S yang memenuhi R dikali S sama dengan min 6 R ditambah S sama dengan min 5 adalah R. R di sini sama dengan min 6 dan S sama dengan 1. Sehingga diperoleh 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 3 sama dengan 2x kurang 6 dikali dengan 2x tambah 1 per, di sini ada A-nya ini sebagai 2 ya teman-teman. Jadi kita per 2. Nah, kemudian kita akan menyederhanakan 2x kurang 6 per 2 dikali dengan 2x tambah 1. Sehingga hasilnya X kurang 3 dikali dengan X tambah 1. Nah, Ibu, kenapa sisa X kurang 3? Di sini ada 2x, ketika 2x dibagi dengan 2 hasilnya X. Ketika min 6 dibagi dengan 2 hasilnya negatif 3. Untuk itu faktorisasi dari 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 3 adalah X kurang 3 dikali dengan 2x tambah 1.
Sekian video pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih.